Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Barokah Aquatic. Video kali ini kita mau membahas tentang ini ya, beberapa jenis ikan yang cocok untuk kalian yang mau budidaya ikan hias rumahan ya. Dengan konsepnya gak terlalu apa istilahnya gak terlalu wah ya. Bisa pakai galon bekas air, lem mineral, atau kalian pakai jolang juga bisa ya. Jadi beberapa jenis yang gampang untuk dibudidaya dan gampang beranak ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, teman-teman, jadi di sini saya mau membahas 5 jenis ikan aja ya yang pernah saya coba dan pernah saya kembangbiakan di sini. Untuk pertama itu ikan gupi ya. Ikan gupi sama pelati itu hampir sama, cuma eh, bedanya kan di pas si ikan keluar atau brojol melahirkan, si gupi lebih agresif ke anakan daripada ikan moli atau ikan pelati ya. Nah, untuk kalian jadi sebenarnya sih untuk jenis ikan gapi sama ikan moli kan ada yang mahal, ada yang murah ya. Jadi saran saya untuk ikan gupi atau ikan moli, ikan gupi kalian main yang biasa aja ya, yang sedang. Jadi target pasar kalian itu untuk pasar dulu ya, pasar di sekitar daerah kalian. Kalau kalian mau terjun langsung ke jenis-jenis yang online, kalian harus tahu jenis atau grade A, grade B, grade C si ikan gupi itu ya, atau ikan moli atau ikan pelati. Nah, kalau kalian udah tahu, kalian bisa main di online. Kalau untuk rejekan, kalian bisa masuk ke pasar ya. Untuk Gupi juga saya sih belum terlalu ini ya, belum terlalu tahu grade A, grade B, grade C-nya. Cuma grade A itu agak sedikit tahu beberapa jenis ya. Nah, untuk ikan pelati sendiri kan sekarang banyak ya jenisnya. Seperti saya unboxing dulu cauliflower bulan lalu ya. Itu kan remaja belinya dan sekarang alhamdulillah udah gede tapi belum beranak. Nah, untuk jantan betina kalian mungkin tahu ya, atau nanti saya kasih gambar di sini. Untuk perbedaan jantan dan betina, untuk gapi dan pelati itu sama ya perbedaannya. Jadi cukup mencolok, cukup disirip anal aja. Nah, untuk gapi atau pelati, untuk pemijahannya kan mulai lumayan gampang. Jadi kita satukan calon indukan selama 2 minggu. Nah, kalau udah 2 minggu kalian pisah jantan aja sama betina aja ya. Kalau saya seperti itu hasilnya lebih maksimal. Kalau ikan gapi ya, kalian harus pisah si betina sama jantan, kalian pisah. Dan di tempat si betina kalian kasih tanaman air atau apa eceng gondok atau apa ya. Karena ikan gapi lebih agresif ke anakan, jadi sering dimakan lagi. Jadi hasilnya nanti sedikit. Kalau kita kasih jaring atau kasih tanaman air biasanya sedikit agak aman. Oke. Nah, untuk ikan pelati sendiri, ikan pelati kalian nggak apa-apa ya kalau nggak pakai tanaman air atau jaring juga, tapi lebih aman sih jaga-jaga pakai tanaman air aja atau enggak pakai jaring ya, seperti kawat gitu. Cuma yang ada kan yang stainless atau waring, pakai yang benang. Nah, itu lebih aman dan hasilnya lebih memuaskan lah, lebih maksimal. Nah, dan untuk kalian itu
mainnya bisa outdoor atau indoor ya. Untuk indoor resikonya lebih gede karena ya kalau ikan biasanya di seller atau kalian beli indukan biasanya outdoor, kasih indoor sedikit berjamur dulu selama 1 minggu ya. Kalau kalian nggak bisa ngobatin itu biasanya ada kematian juga. Jadi kalau kalian mau beli indukan, kalian tanya dulu ke sellernya ini di outdoor apa indoor ya. Jadi kalau indoor kalian bisa langsung di indoor, kalau di outdoor ya kalian harus coba di outdoor dulu. Itu sih sepengalaman saya ya, itu berlaku untuk gapi sama ikan plati juga. Nah, untuk selanjutnya saran saya ikan yang mudah dibudidaya itu ikan menpis. Ikan menpis itu sangat mudah dibudidaya ya kalau kalian udah bisa membedakan jantan betinanya. Untuk jantan itu ciri-cirinya jenong ya, agak jenong sedikit dan tubuhnya agak gede. Kalau betina itu lurus dari sirip atas ke mulut itu lurus ya. Kalau jantan agak sedikit lekuk. Postur tubuh itu lebih kecil. Kalau warna hampir sama sih ya jantan betina kalau ikan mentis. Cuma kelihatannya jantan betina itu ukuran udah masuk agak gede ya, umur 7 bulan 8 bulan. 5 bulan juga sih kelihatan. Cuma kita harus jeli. Nah, untuk ikan mentis itu sebenarnya agak ribet ya. Mau indoor atau outdoor. Bisa juga tanpa mesin, bisa juga pakai mesin. Nah, untuk si mentis juga itu sistemnya kan bertelur ya di media yang tegak. Itu kalian bisa pakai koni atau yang sering dipakai untuk diskus. Bisa juga kalian pakai pralon di ini apa diberdiriin. Nah, setelah itu kalau biasanya ikan mentis kalau disatuin ya, kalau udah jodoh 2 minggu sekali itu udah bertelur. Jadi 2 minggu kita angkat telur. Kalau udah bertelur kita angkat. 2 minggu kemudian pasti dia bertelur ya. Nah, untuk perawatan telur sendiri sebenarnya saya udah jelasin ya, tapi kita jelasin lagi di sini. Untuk telur mentis, kalau saya biasanya saya pakai suntikan yang gede, eh, itu untuk pakai methylene blue. Jadi methylene blue langsung disemprot ke telurnya atau kalian sebelum telur dimasukin ke air lagi yang akuarium kosong ya, khusus untuk telur, itu kalian semprot dulu sama methylene blue ya, lalu nanti masukin. Nah, itu biasanya lumayan agak tahan dari jamur ya. Nah, kalau masih ada yang berjamur itu biasanya gak terbuahi sama jantan dan mungkin air juga terlalu tercemar ya atau agak kotor ya. Kalau masalah dingin sih enggak sih menurut saya. Soalnya dulu aman juga sih dingin ya. Pakai aerator saja, aerator agak tinggi ya gelembungnya. Itu biasanya umur 4 sampai 5 hari itu juga udah netes. Nah, untuk menetas biasanya biarin dulu selama 3 hari atau 4 hari. Lalu kalian kasih artemia, microworm, pelet bubuk sih biasanya makan, tapi cuma lebih aman pakan hidup ya. Kalau pelet kan lebih cepat tercemar untuk airnya. Nanti jadi kalian harus sipon. Tapi kalau sipon kan kalau anak kan gampang stres jadi takutnya malah timbul kematian. Jadi lebih aman itu artemia, kutu air, microworm, eh, sama infusoria. Nah, biasanya umur 1 bulan atau 3 minggu ya udah masuk cacing sutra. Nah, untuk baik lagi yang ke pertama, untuk gapi sama pelatih itu kalian bisa langsung pakai casit ya untuk anakan yang udah brojol. Baru brojol juga udah masuk cacing sutra. Nah, balik lagi ke menpis.
Mantis juga umur sebulan atau 3 minggu biasanya udah masuk cacing sutra ya. Itu lebih cepat pembesarannya. Dan mantis kalau misalkan di tempat akuarium ya atau jolang itu emang pertumbuhan agak telat beda sama kolam. Jadi walaupun kita genjor pakai cacing sutra biasanya agak telat juga. Tapi kalau mau maksimal misalkan kalian ngasih pagi nih. Kalian ngasih pagi, siangnya sipon, sorenya kasih lagi, dan besoknya sipon lagi sebelum dikasih makannya. Sipon nggak perlu banyak-banyak, cukup supaya kotoran yang di bawah itu habis saja. Nah, itu lebih cepat untuk pertumbuhan ikan mantis kalau sistemnya indoor ya. Oke, lanjut ke ikan siklid. Ikan siklid itu bisa lemon. Sebenarnya bukan lemon sih, yellow lab lah. Yellow lab atau niasa juga bisa. Nah, untuk perbedaannya itu di sirip anal, kalau jantan runcing, kalau betina itu bulat. Sirip anal sama sirip atas itu ujungnya bulat. Kalau betina, kalau jantan runcing. Nah, kalau Aulonokara biasanya atas runcing, bawah bulat. Betina, kalau jantan keduanya runcing. Nanti saya kasih gambar contoh ya, ngambil di Google. Untuk lemon sama niasa nanti saya tampilkan di sini, oke. Nah, untuk ikan lemon sama niasa kan sama ya. Jadi sistemnya naruh telur di mulut mereka. Itu usahakan si ikan jangan sampai stres karena kalau stres biasanya si ikan makan lagi telurnya ya. Jadi gak sengaja sih, gak sengaja makan telur si anakannya. Itu biasanya umur 14 hari pas telur rame di mulut, 14 hari itu udah menetas dan kalian bisa 14 hari. Seminggu udah menetas dan hari ke-14 kalian bisa panen atau pisahkan dari indukan ya supaya si indukan bisa makan sendiri. Nah, untuk anakan kalian pisah. Nanti biasanya kuning telur kan masih ada sedikit ya. Kalau 14 hari, kalau 16 hari biasanya kuning telur itu udah sedikit, cuma resikonya kalau dibiarin ke 16 hari, jumlah si anakan pasti sedikit ya. Beda sama 14 hari. Kalau 14 hari pas 2 minggu, si anakan akan maksimal ya, akan banyak. Nah, jadi kalau misalkan masih kuning telurnya masih gede, kalian tinggal taruh aja di akuarium, areatornya agak gede ya, biar si air agak menggumpal, jadi si ikan gak terlalu mojok, bisa berenang. Itu biasanya umur 5 hari dari kita panen, kalian bisa kasih makan cacing sutra langsung. Nah, untuk gede, untuk umur sebulan, kalian bisa juga apa eh, dikasih pelet untuk warna ya. Kalau mungkin ikan yellow lab atau yang sering kita sebut lemon sama niasa itu gak perlulah, paling pakai pelet biasa aja ya. Pelet rekomendasi saya sih VF 500 atau VF 800 ya. VF 500 untuk umur 1 bulan sampai 2 bulan, dan 2 bulan ke sana kalian bisa pakai 800 atau 1000 ya. Itu belinya kiloan ya, lebih murah juga. Jadi pengeluaran begitu bengkak gitu. Nah, untuk selanjutnya apa lagi ya? Kalau pelipis agak ribet sih. Jadi mending kalau kalian biasa-biasa aja, mending gapi sama pelatih aja ya. Untuk sama mentis ya. Kalau mentis kan istilahnya pasarnya lebih stabil lah. Stabilnya banyak peminatnya ya. Kalau misalkan untuk ikan lemon juga lumayan peminatnya. Cuma targetnya sih agak lumayan ya. Kalau lemon biasanya
Saya pernah breeding itu cuma sekitar 20 sampai 30 ekor itu sekali pemijahan, nggak sampai 50 ekor. Nah, untuk mantis itu sekali pemijahan biasanya 200 sampai 300 ekor. Itu sekali penetasan. Jadi saran saya sih eh, ikan mantis ya. Ikan mantis atau angel fish gitu. Mungkin sekian ya beberapa ikan. Nanti kita bahas lagi beberapa ikan yang mungkin saya rekomendasikan ya. Jadi sebenarnya saya sih belajar dulu beberapa ikan untuk pemijahannya baru saya share, dan itu beberapa ikan yang di video ini beberapa ikan yang udah saya coba budidayakan dan menurut saya gampang semua ya, dan perawatannya juga terlalu ribet juga. Untuk penggantian air perawatan saya biasa seminggu sekali, sipon 50%, ganti air yang baru, mau ganti yang pakai endapan atau enggak juga enggak apa-apa ya. Yang penting ikan di akuarium ada 50% air yang biasa atau yang udah dipakai sama ikan. Itu biasanya aman. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Maaf juga apa agak belibet ya, agak ini. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Maaf bila ada kekurangan. Mungkin kalian bisa komen ya kalau ada yang kurang atau yang mau ditanyakan juga ya, seputar ikan kelipis atau yang tadi kita bahas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nyalakan juga loncengnya, oke, biar gak ketinggalan info terbaru dari channel Barca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.